Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita curahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat takwa, yang sampai hari ini alhamdulillah kita semua bisa menghadiri acara wisuda ke-1 Pondok Pesantren Darul Fuqaha Indonesia. Dan yang kedua, tak lupa juga solawat dan salam insyaallah akan selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa para pemuda dari zaman kejahilan sampai zaman serba kemajuan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah setelah 3 tahun saya menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Fuqaha ini, telah banyak fan-fan ilmu, pelajaran-pelajaran dan kitab-kitab yang saya pelajari daripada asatiz wal asatizah. Alhamdulillah salah satunya ada di tangan saya, yaitu kitab Tankihul Qaul Al-Hadits bi Syarhi Lubabul Hadits karya Imam As-Suyuti. Ini adalah sebuah kitab hadis yang begitu fenomenal, yang mana di dalamnya banyak dalil-dalil yang mengupas tentang kita sehari-hari, tentang keutamaan sehari-hari mulai dari ilmu sampai ibadah. Kalau tadi mbak-mbak membicarakan tentang birrul walidain, insyaallah saya akan membawakan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Ibnu Mas'udin, kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allahu Allah anhu, atas sahabat Ibnu Mas'ud. Begini hadisnya Bapak Ibu. Ya Ibnu Mas'udin, wahai sahabat Ibnu Mas'ud, julusuka, bermula duduknya dirimu, saatan sebentar saja, fi majlisil ilmi, di dalam majelis-majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang kepada pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, khairun, adalah lebih baik, laka, bagi dirimu, min itki alfi rokobatin, daripada membebaskan 1000 budak. Di dalam hadis tersebut Nabi berpesan kepada sahabat Ibnu Mas'ud bahwa duduknya Ibnu Mas'ud walaupun sebentar saja di dalam majelis ilmu, tidak memegang kepada pulpen, tidak menulis kepada suatu huruf pun, itu sudah lebih baik bagi sahabat Ibnu Mas'ud daripada ia membebaskan 1000 budak, yang mana 1000 budak itu harganya sungguh sangat-sangatlah mahal, dan sangat mahal itu sungguh tidak mudah untuk dicapai. Namun bisa saja kita mendapatkan sesuatu yang lebih di mata Allah dengan kita datang ke majelis ilmu, mendengarkan kepada kiai-kiai dan para ulama, mendengarkan mau'izatul hasanah, walaupun saja kita tidak membawa pulpen dan tidak menulis satu huruf pun. Masya Allah, dengan membaca ini saya pun tersadar Bapak dan Ibu betapa pentingnya ilmu dan betapa pentingnya kita tolabul ilmi. Lanjutkan kepada hadisnya, wa nadhruka, dan bermula memandangnya dirimu, ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim, khairun, adalah lebih baik, laka, bagimu, min alfi farosin, daripada 1000 kuda, tasaddaqta, yang kau sedekahkan, biha, dengan faros, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Dalam lanjutan hadis ini Nabi menjelaskan kepada sahabat Ibnu Mas'ud bahwa jikalau Ibnu Mas'ud memandang kepada gurunya, memandang kepada Nabi, memandang kepada para kiai dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rasa cinta, dengan pandangan rasa menyayangi, itu lebih baik di mata Allah daripada 1000 kuda yang ia sedekahkan di jalan Allah, yang mana 1000 kuda itu bisa dijadikan hewan-hewan perang, bisa dijadikan hewan-hewan berdagang, bisa dijadikan hewan-hewan dakwah. Namun tentu harganya tidak murah Bapak dan Ibu. Namun itu di mata Allah masih kurang daripada kita memandang kepada guru kita, memandang kepada para kiai, memandang kepada alim ulama wal asatid wal asatidah dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan rasa kasih sayang, dengan pandangan rahmat ta'zim, dengan pandangan husnuzon. Maka dari itu santri-santri di Pondok Pesantren Darul Fuqaha ini tentunya dipupuk dengan rasa ta'zim, dengan rasa kasih sayang dari guru-gurunya dan juga untuk guru-gurunya, yang mana dibiasakan husnuzon dan dibiasakan menyayangi kepada gurunya sejak dari kelas 1. Lanjut kepada hadisnya.
wassalamuka, dan bermula berjabat tangannya dirimu, alal alimi, atas orang yang alim, khairun, adalah lebih baik laka bagi dirimu, min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Dalam lanjutan hadis ini Nabi menjelaskan kepada sahabat Ibnu Mas'ud bahwa bersalamannya Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang alim itu lebih baik di mata Allah daripada ia beribadah 1000 tahun. Yang mana beribadah 1000 tahun sungguh bukanlah waktu yang pendek, bukanlah waktu yang sebentar. Yang mana kita beribadah sekali satu hari saja itu sudah 5 kali, mulai dari subuh, zuhur, asar sampai sholat isya, itu kita masih kesusahan untuk melaksanakannya. Kita masih ragu, kita masih gelisah, kita masih terpikat dengan dunia. Namun itu bisa lebih baik di mata Allah dengan kita bersalaman kepada guru kita, kita mencium tangan guru kita berjabat tangan kepada orang-orang alim, kepada para kiai asatid wal asatidah, alim wal ulama. Itu lebih baik di mata Allah daripada kita beribadah 1000 tahun. Sungguh dari ketiga poin-poin tersebut bisa dibicarakan atau bisa dirangkum bahwa ilmu dan ulama itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Bukan saja kita harus mencari dunia, namun kita juga harus mencari ridho guru agar kita sukses di akhirat dan juga di dunia. Insya Allah, alhamdulillah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ada Kang Bintang juga yang akan meneruskan kepada pembacaan hadis dari kitab-kitab yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Alright. Saya di sini akan membawakan satu kitab hadis yang bernama Hasyiah Abi Jamroh. Kitab Hasyiah Abi Jamroh ini terkenal di kalangan santri-santri salafi. Kenapa begitu? Karena Hasyiah Abi Jamroh ini terdapat di dalamnya hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membacakan satu hadis yang mungkin akan bermanfaat untuk kita semua yang kumpul di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ay an ruwiya Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, sab'atun, bermula 7 golongan, yuzillu, yang menaungi, hum kepada sab'ah, siapa Allahu Allah, fi zillihi, di dalam naungannya Allah, yauma la zilla, di mana hari tidak ada naungan sama sekali, illa zilluhu, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu yauma la zilla illa zilluhu, di mana hari tidak ada naungan sama sekali, illa zilluhu, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan, di mana semua alam semesta akan hancur, planet-planet akan bertabrakan, makhluk-makhluk akan dibangkitkan kembali. Itulah hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan. Pak, Bu, pada hari itu, detik itu, menit itu, jam itu, semua makhluk gak bakal dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dengan 7 golongan ini. Siapa saja? Al-imamu, rupanya pemimpin, al-adilu, yang adil, wasyabun, dan pemuda, nasya'a, yang tumbuh, siapa syab, pemuda, fi ibadati rabbihi, di dalam ibadah kepada Allah, wa rajulun, dan laki-laki, qalbuhu, yang bermula hatinya rajul, mu'allaqun, yang digantungkan, bil masajidi, kepada masjid, wa rajulani, dan 2 laki-laki, tahabba, yang saling mencintai, fillahi, karena Allah, istama'a, dan berkumpul siapa rajulani, alaihi, atas Allah, wa tafarraqa, dan berpisah siapa rajulani, alaihi, atas Allah. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu gimana sih? Pemimpin yang adil itu bisa mensamaratakan rakyatnya, yang bisa dekat dengan rakyatnya, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Zaman sekarang, saya pengen nanya nih, zaman sekarang ada nggak zaman sekarang nih kayak gini, pemimpin kayak gini? Insya Allah mah ada. Saya doain semoga santri Darul Fuqaha Indonesia bisa menjadi pemimpin yang adil. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya gimana?
Kalau orang tua mah wajar ibadah kepada Allah, soalnya bentar lagi. Nauzubillah. Santai Bun, santai. Nih pemuda, zaman sekarang pemuda yang masih bergejolak jiwanya itu seneng-seneng main gitaran, main bass duduk, nongkrong di kafe. Nih pemuda-pemudi nih yang pakai jas coklat nih, yang pakai jas coklat. Ini pemuda yang sangat rajin ibadah kepada Allah, wisudawan wisudawati. Masya Allah. Ini pemuda yang memproktek dirinya dari masa-masa mudanya. Dia tetap taat kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah. Inilah pemuda golongan yang kedua dari 7 golongan. Yang ketiga siapa? Ya ini orang-orang yang selalu hatinya digantungkan kepada masjid. Maksudnya bukan hatinya digantungin di pilar masjid, bukan. Maksudnya ini kalau kalangan masyarakat ada yang namanya ibu-ibu majelis taklim, betul? Di sini ada. Enggak, bunda saya enggak. Ibu-ibu majelis taklim yang dapat cetan dari grup WA pakai gamis putih, pakai motor Beat, udah kayak malaikat Jibril pakai motor Beat. Ini orang-orang golongan yang ketiga. Kalau di kalangan remaja ada yang namanya remaja masjid pecinta tahlil. Nih. Golongan yang lanjut nih, golongan yang keempat adalah 2 orang teman dekat, sahabat, besti, betul nggak? Iya, besti yang mengajak kepada kebaikan, yang saling mencintai kepada kebaikan, bukan besti yang mengajak keburukan. Kalau kita dapat besti yang mengajak kepada kebaikan, alhamdulillah. Kalau kita dapat besti yang mengajak kepada keburukan, nauzubillah. Kalau kita dapat besti yang mengajak keburukan, buang aja ke kali CBL, udah biarin. Nah, itu golongan yang keempat. Lanjut golongan yang kelima. Warojulun, dan laki-laki tolabat yang dirayuhu kepada rojul, siapa imro'atun perempuan, zatu mansibin yang memiliki pangkat, wajamalin dan kecantikan. Faqala, maka berkata siapa rojul, ini sesungguhnya saya, akhofu adalah takut Allah kepada Allah, Rabbal alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Warojulun, dan laki-laki tasodako yang bersodako, bisodakotin dengan sodako, akhfa secara diam-diam, hatta la ta'lama sehingga tidak mengetahui apa si maluhu tangan kirinya rojul, maza kepada apa, tunfiku yang berinfak, apa yaminuhu tangan kanannya rojul. Nih golongan yang kelima adalah laki-laki yang diajak untuk berzina oleh satu perempuan yang memiliki pangkat dan kecantikan yang menawan nih. Laki-laki yang diajak untuk berzina oleh perempuan, tetapi ia tidak mau, sampai mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Rabbal alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Bapak-bapak dengerin, bapak-bapak ya, golongan yang kelima. Nanti bapak masuk golongan yang kelima nih. Lanjut nih, golongan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah, berinfak secara diam-diam sampai tangan kirinya saya tidak mengetahui kalau tangan kanannya sedang berinfak. Maksudnya bukan tangan kirinya diumpetin belakang, tangan kanannya berinfak, bukan. Maksudnya adalah seseorang yang berinfak secara diam-diam sampai orang terdekatnya, sahabat terdekatnya, saudara terdekatnya saja tidak tahu kalau ia sedang berinfak, bersedekah gitu. Pak Ustadz, kenapa secara diam-diam? Kenapa secara diam-diam? Takutnya timbul rasa sombong, takut timbul rasa ria, takut timbul rasa pamer gitu. Lanjut golongan yang ketujuh. Warojulun, dan laki-laki zakaro adalah mengingat Allah kepada Allah azza wa jalla, Tuhan yang maha agung, qalian pada malam hari, fafadat maka menangis apa ainahu kedua matanya rojul. Adalah seseorang yang mengingat akan dosa-dosanya tadi pagi, atas kelakuannya tadi siang, atas perlakuannya, perbuatannya tadi sore. Ia mengingat pada malam hari, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya habis nyawang cewek tadi sore, gitu.
yang mengingat kepada Allah, bermunajat pada Allah, berdoa kepada Allah pada malam hari sampai kedua matanya meneteskan air mata. Itu golongan yang ketujuh. Kalau zaman sekarang ada yang namanya tobat brutal. Ya, itu tobat brutal. Mungkin sekian dari saya, itu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Insya Allah, semoga amin ini. Semoga kita 7 golongan ini yang kumpul di sini, dikumpul yang di tempat mulia ini menjadi 7 golongan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Ada pantun. Embah dukun komat kamit. Komat kamitnya 1 paragraf. Saya dan bintang pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Tian. Shalawat Nabi Muhammad. Baik jamaah, setelah Kang Bintang menjelaskan hadisnya, di sini saya akan mengkupas naus sorobnya dengan mengiropi lafadz yang sudah dibaca oleh Kang Bintang. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang ilmu nahu dan sorob. Nahu sorob ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting dipelajari bagi seluruh santri. Bukan hanya santri Darul Fuqaha saja, tetapi santri di luar sana pun pasti akan mempelajari ilmu nahu dan sorob. Maka dari itu, di Darul Fuqaha Indonesia ini salah satu program unggulannya yaitu ilmu nahu dan sorob. Mengapa demikian? Bagi siapapun, baik santri ataupun yang lain, ketika ingin membaca kitab dengan baik dan benar, maka diharuskan untuk menguasai dan memahami ilmu nahu. Dan di Darul Fuqaha Indonesia ini santrinya itu pada dididik untuk memahami dan menguasai ilmu nahu dan sorob. Beri tepuk tangan dulu dong. Begitu ya Pak, Bu. Setelah saya menjelaskan tadi, di sini saya akan melanjutkan untuk mengupas nahu sorobnya dengan mengiropi. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Yudillu fi'lun mudhari'un marfuun li tajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih minal fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri wa lam yatasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa fi harfu jarin dillihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Al imamu badalun min sab'atin marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Al adilu na'tun lil imami marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Wallahu alam bisawab. Mungkin apabila dari kami bertiga ada salah kata yang dapat menyakiti hati, mohon dimaafkan. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.